Halo rekan-rekan semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Suci Nurjana dan di sini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan media display dalam pembelajaran. Media display mungkin sudah biasa Anda gunakan dalam proses mengajar. Media display merujuk pada media yang bersifat satu atau dua dimensi dan tiga dimensi yang dapat dipakai untuk interaksi langsung antara siswa dengan topik yang sedang dibahas. Contoh media display adalah papan tulis, papan lembar balik, papan rekat, papan buletin, dan papan magnetik. Pada umumnya, media display digunakan untuk jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, maksimal 40 siswa, karena ukuran media display berkisar antara 60 cm x 50 cm sampai dengan 160 cm x 120 cm. Dan apa aja sih fungsi media display itu? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Jadi, guru dapat menempelkan poster-poster perkalian dan pembagian di dinding untuk memotivasi anak belajar tentang perkalian atau pembagian agar mengingatkan siswa tentang perkalian atau pembagian setiap kali kita menanyakannya kepada siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai konteks. Contohnya dengan mengajarkan siswa untuk mencintai lingkungan. Nah, dapat dilakukan secara rutin dengan membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar sekolah, atau memelihara hewan, mendaur ulang sampah, dan sebagainya. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan yang keempat adalah dekorasi. Pemanfaatan media display itu ada apa aja sih? Baik, yang pertama, ada papan tulis. Media papan tulis adalah media display yang paling sederhana dan banyak dipakai dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena mudah sekali dipakai. Jadi guru tinggal ambil kapur atau spidol, terus bisa langsung nulis atau gambar apa aja di papan tulis. Jadi udah nggak perlu nyiapin alat seperti proyektor atau komputer. Misalnya dalam pembelajaran matematika nih, kan terkadang ada rumus matematika yang rumit atau susah, jadi lebih gampang ditulis di papan tulis. Nggak cuma itu aja, misal membuat diagram, membuat peta, itu juga lebih mudah di papan tulis. Dan juga murid juga bisa maju buat nulis atau gambar sesuatu di papan tulis. Jadi ada interaksinya untuk guru dengan murid. Yang kedua, ada papan pameran atau papan peragaan. Papan pameran ini biasanya sering ditemui di sekolah. Jadi fungsinya papan tersebut untuk menyampaikan informasi atau menampilkan karya. Contohnya ada pameran kesehatan dengan menampilkan poster pentingnya gizi seimbang, bahaya merokok, dan cara menjaga kebersihan. Atau contoh lain, lukisan atau gambar dari siswa. Biasanya dipajang dengan diberi keterangan nama siswa, kelas, dan judul karyanya. Yang ketiga, pemanfaatan poster, gambar, foto, dan diagram. Poster dapat kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang lebih bersifat tetap atau lambat, berupa misalnya proses pembuatan garam, proses pencetakan sebuah buku, atau siklus hidup laron. Nah, diagram dapat kita gunakan pada jenis kelas yang bervariasi, baik untuk kelas rendah maupun untuk siswa kelas tinggi. Untuk kelas rendah bisa menggunakan diagram yang sederhana, penggambarannya sesuai dengan usia siswa, sedangkan untuk siswa kelas tinggi, gambar yang lebih kompleks dapat kita sajikan. Baik rekan-rekan, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang pemanfaatan media display dalam pembelajaran. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.